Gil Carol, NPM 41220258 dari Universitas Negeri Timur Keva Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 4, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang perencanaan manajemen dan lahan kering. Dari pengertian manajemen lahan kering dan permasalahannya, pengelolaan pertanian lahan kering, manajemen kesuburan tanah di lahan kering, pupuk organik, pembuatan pupuk organik, kompos biochar, dan aplikasi pupuk organik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Kering. Manajemen lahan kering adalah upaya pengelolaan dan pengaturan penggunaan lahan yang tidak memiliki air tanah atau air permukaan untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Lahan kering adalah area tanah yang memiliki ketersediaan yang rendah atau tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Permasalahan utama yang sering terjadi di lahan kering meliputi ketersediaan air yang terbatas. Artinya tanaman sulit untuk tumbuh karena air sangat terbatas. Iklim kering dan curah hujan yang minim menyebabkan air tanah seringkali rendah. Yang kedua, erosi tanah. Kelembapan yang rendah menyebabkan tanah di lahan kering cenderung mudah tererosi oleh air dan angin, meningkatkan degradasi tanah. Yang ketiga, degradasi tanah. Tanah di lahan kering cenderung kehilangan kesuburan dan nutrisi, mengakibatkan rendahnya produktivitas pertanian. Yang keempat, ketergantungan pada hujan. Tanaman di lahan kering sangat tergantung pada curah hujan yang tidak dapat diprediksi, menyebabkan risiko kegagalan panen yang tinggi. Kerentanan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memperburuk kondisi lahan kering dengan meningkatkan kekeringan dan suhu yang ekstrim. Yang keenam, keterbatasan sumber daya. Artinya, terbatas terhadap sumber daya seperti air, irigasi pupuk, dan teknologi pertanian dapat membatasi kemungkinan untuk mengelola lahan kering secara efektif. Yang ketujuh, masalah sosial ekonomi. Petani di lahan kering sering menghadapi tantangan ekonomi dan signifikan karena rendahnya hasil pertanian dan tidak kepastian pendapatan. Berikut metode pengelolaan pertanian lahan kering. Metode pengelolaan pertanian lahan kering mencakup beberapa strategi penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan menjaga kesuburan tanah. Beberapa teknik yang umum digunakan termasuk: yang pertama, konservasi tanah, meliputi teknik penanaman konservasi seperti agroforestry, penanaman garis tanam, dan penanaman legum sebagai tanaman penutup tanah untuk mengurangi erosi tanah. Yang kedua, irigasi yang efisien, menggunakan teknik irigasi yang tepat seperti irigasi tetes atau irigasi berbasis teknologi untuk meminimalkan pemborosan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Yang ketiga, rotasi tanaman, seperti bergantian tanaman untuk mempertahankan kesuburan tanah dan mengendalikan hama dan penyakit. Yang keempat, penggunaan pupuk, pemupukan yang tepat dan berimbang untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman tanpa merusak lingkungan. Pengendalian gulma, menggunakan metode mekanis, kimiawi, atau biologis untuk mengontrol gulma dan menjaga kebersihan lahan. Yang keenam, mengelola sisa tanaman, manfaat sisa tanaman sebagai bahan organik untuk meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Yang ketujuh, praktik pengolahan hama dan penyakit, menggunakan pendekatan terpadu untuk mengolah hama dan penyakit tanaman, termasuk pemilihan varietas, tanah penyakit, dan penggunaan agen pengendalian biologi. Yang kedelapan, pengembangan varietas unggul, memilih dan mengembangkan varietas tanaman yang tanah kekeringan atau kondisi lingkungan tertentu. Tanah di lahan kering adalah
serangkaian praktik dan strategi yang dirancang untuk menjaga atau meningkatkan kesuburan tanah di daerah yang memiliki ketersediaan air terbatas. Lahan kering seringkali mengalami tantangan seperti kekeringan, erosi tanah, dan kemiskinan hara tanah yang dapat membatasi produktivitas pertanian. Beberapa aspek utama dari manajemen kesuburan tanah di lahan kering adalah: analisis tanah untuk menentukan kebutuhan pupuk yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh optimal. Pupuk dapat diberikan dalam bentuk organik maupun anorganik. Yang kedua, pengelolaan bahan organik. Menggunakan pupuk hijau, kompos, dan residu tanaman untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Ini membantu meningkatkan struktur dan kapasitas penyimpanan air. Konservasi tanah menggunakan teknik-teknik seperti penggunaan mulsa, pengelolaan tanah minimal, dan terasering untuk mengurangi erosi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah. Yang keempat, pengelolaan air menggunakan sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes atau mikroirigasi untuk mengoptimalkan penggunaan air dan menjaga kelembapan tanah. Yang kelima, rotasi tanaman. Praktik bercocok tanam bergiliran untuk mencegah penurunan kualitas tanah dan mengurangi risiko penyebaran penyakit hama. Yang keenam, pengendalian gulma dan hama. Menggunakan teknik pengendalian gulma yang efektif agar tanaman dapat bersaing dengan lebih baik untuk mendapatkan air dan nutrisi. Pengertian dari pupuk organik. Pupuk organik adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. Pupuk organik digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang diperlukan bagi tanaman secara alami. Keunggulan pupuk organik antara lain dapat meningkatkan struktur tanah dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Manfaat dari pupuk organik. Pupuk organik memiliki manfaat seperti yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitasnya untuk menahan air dan nutrisi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan tanaman, seperti nutrisi yang diberikan secara alami oleh pupuk organik, membantu tanaman tumbuh dengan lebih sehat dan kuat. Yang ketiga, menyediakan nutrisi secara bertahap. Nutrisi dalam pupuk organik dilepaskan secara perlahan-lahan seiring dengan dekomposisi, sehingga memberikan nutrisi yang berkelanjutan bagi tanaman. Keunggulan dari pupuk organik. Keunggulan dari pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu seperti pupuk organik dibuat dari bahan-bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, dan limbah organik yang dapat terdekomposisi secara alami. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitasnya untuk menahan air dan nutrisi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tanaman. Nutrisi alami yang terkandung dalam pupuk organik membantu meningkatkan kesehatan tanaman secara keseluruhan sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit dan hama. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik meningkatkan agregat tanah dan memperbaiki drainase sehingga tanah menjadi lebih subur dan lebih mudah untuk ditanami. Yang kelima, mengandung mikrobah tanah yang bermanfaat. Pupuk organik mengandung mikroorganisme seperti bakteri dan fungi yang bermanfaat bagi keseimbangan ekosistem tanah, memperkuat keragaman hayati. Pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL dilakukan dengan menyiapkan air beras sebanyak 2 liter. Setelah itu, air beras yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam ember yang telah disediakan,
lalu dicampur dengan air kelapa dan gula merah yang sudah dihaluskan. Setelah semua bahan mol yang sudah tercampur dalam satu wadah, kemudian dituang ke dalam botol plastik, ditutup rapat, lalu difermentasi atau disimpan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari. Dalam botol plastik yang telah dipersiapkan selama 1-2 minggu. Selama masa fermentasi tersebut, sewaktu-waktu 2-3 hari, tutup botol dibuka agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Perhatikan perubahan bahan mol yang akan berangsur menjadi bening dan beraroma seperti air aren. Pengertian biochar. Biochar adalah produk yang dihasilkan dari proses pirolisis biomasa seperti serbuk kayu, jerami, atau limbah tanaman lainnya. Proses ini melibatkan pemanasan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen yang menghasilkan karbon yang stabil dan dapat digunakan dalam aplikasi pertanian dan lingkungan. Biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan retensi air, serta mengurangi emisi gas ketika diaplikasikan secara tepat. Manfaat biochar. Biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan retensi nutrisi, serta penyediaan habitat mikroba tanah seperti penyediaan lingkungan yang menguntungkan bagi mikroba tanah yang dapat meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman. Keunggulan biochar. Penggunaan biochar dalam pertanian dapat mengurangi biaya pengelolaan limbah organik seperti jerami atau limbah pertanian lainnya dengan cara mengubahnya menjadi produk yang bernilai tambah. Biochar dapat mengurangi emisi gas metana dan nitrit oksida dari tanah, membantu mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan negatif lainnya. Pembuatan biochar sekam padi. 1. Pembuatan biochar dengan corong. A. Corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. B. Tumpuk sekam mengelilingi corong, memumbung atau semakin tinggi ke bagian atas corong. Yang C. Setelah semua bahan ditumpuk mengelilingi corong membentuk seperti gundukan di sekitar corong, lakukan pembakar di dalam corong dengan terlebih dahulu masukkan seresah daun kering atau bahan kering lain yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai starter atau pada awal saja dalam pembakaran sekam. D. Kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam, sebab pembuatan arang ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu. Pembakaran sempurna dalam proses ini hanya boleh terjadi di dalam corong. Pengertian kompos biochar. Kompos biochar adalah bahan organik yang dihasilkan dari proses pengomposan bahan organik seperti sampah organik, daun, dan limbah pertanian. Biochar ini dapat digunakan sebagai pupuk organik yang kaya akan nutrisi bagi tanaman. Dengan demikian, kompos biochar berperan dalam mendukung pertanian organik dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Manfaat dari kompos biochar adalah dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kompos biochar meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air dan nutrisi, serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang penting bagi pertumbuhan tanaman, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk. Biochar dapat membantu mengurangi kehilangan nutrisi tanaman akibat pencucian, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk. Keunggulan dari kompos biochar adalah kompos biochar terbuat dari bahan-bahan organik yang mudah terurai sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kompos biochar juga menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui, seperti limbah organik atau biomasa, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas. Cara pembuatan kompos biochar. 1. Siapkan larutan M4, ditambah gula dan air dicampur merata. Selanjutnya,
Bahan bokas yang telah disiapkan disiram larutan M4. Pencampuran dilakukan perlahan dan merata hingga kandungan air 30-40%. Kandungan air yang diinginkan diuji dengan menggenggam bahan, ditandai dengan tidak menetesnya air bila bahan digenggam dan akan mekar bila genggaman dilepas. Selanjutnya, bahan yang telah dicampurkan diletak di tempat yang kering atau dapat juga dimasukkan ke dalam ember atau karung. Bila diletakkan di lantai, bahan sebaiknya ditumpuk secara teratur. Tumpukan bahan umumnya setinggi 15-20 cm, tetapi dapat juga hingga 1,5 meter. Setelah itu, tumpukan bahan ditutup dengan karung goni atau terpal. Selanjutnya, suhu tumpukan dipertahankan antara 40-50 derajat Celcius untuk mengontrolnya setiap 5 jam sekali atau minimal sekali sehari. Suhunya diukur. Apabila suhunya tinggi, bahan tersebut dibalik, didiamkan sebentar agar suhunya turun, lalu ditutup kembali. Demikian seterusnya. Selanjutnya, proses berlangsung selama 4-7 hari. Kecuali untuk Bokashi Express, fermentasi berlangsung 24 jam atau 1 hari. Apabila bahannya mengandung minyak atau seperti minyak kayu putih, nilam, cengkeh, ampas kelapa atau ampas tahu, proses fermentasi berlangsung lebih lama sekitar 14-29 hari karena dibutuhkan waktu untuk menetralisir minyak tersebut. Yang berikut, setelah bahan menjadi bokashi, karung goni dapat dibuka. Bokashi ini dicirikan dengan warna hitam, gembur, tidak panas, dan tidak berbau. Dalam kondisi seperti itu, bokashi telah dapat digunakan sebagai pupuk. Setelah menggali lubang, isilah pupuk setengah lubang. Setelah mengisi pupuk, tutuplah lubang tersebut menggunakan tanah bekas galian dan tutup menggunakan rerumputan kering atau mulsa organik. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.